siap dengan firman Tuhan? Amin. Amin. Kayaknya kurang semangat saudara. Yang siap dengan firman Tuhan? Amin. Mari saya undang mari berdiri, kita buka Yesaya pasalnya ke-58. Yesaya pasalnya ke-58. Dari kemarin saya tanya Tuhan mau bicara apa? Mau bicara apa? Baru tadi pagi dapat. Yesaya pasalnya ke-58 ayatnya yang ke-13 sampai satu perikop itu ya. Kita baca sama-sama. Judulnya apa? Menghormati hari Sabat. 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang pada Tuhan, dan aku akan membawa engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Amin. Amin. Nah, ini ayat dahsyat banget. Dahsyat banget. Saudara, kalau saudara ada di tempat ini, berarti saudara menghormati hari Sabat. Amin. Amin. Menghormati hari Sabat. Apa sih Sabat itu? Dulu Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Terakhir itu ciptaannya kita, manusia kreatif. Puncak dari ciptaannya adalah manusia. Tapi pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Karena gini, itu namanya hari perhentian. Nah, manusia tuh dikasih contoh sama Tuhan. Aku aja kerja tuh 6 hari. Hari ke-7 itu waktunya untuk Yesus ketemu sama Bapa. Itu waktunya Yesus mengkhususkan diri untuk dekat dan tanya Tuhan. Walaupun setiap pagi, setiap malam dia ketemu Tuhan dan dia cari Tuhan. Tapi dia bilang hari itu tuh khusus untuk hari Sabat, hari peristirahatan. Makanya waktu Tuhan Yesus disalib itu hari Jumat, dia diberikan hari Minggu itu untuk kita beribadah. Saudara, banyak orang hari Minggu tuh bilang begini, udah capek-capek kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tuh happy, holiday, untuk liburan. Udah ngapain lagi ke gereja? Apalagi di negara-negara Eropa, saudara, negara-negara Amerika yang sudah nyaman banget, yang sudah nggak perlu Tuhan, nggak perlulah ngapain Tuhan-Tuhanan, nggak perlu ke gereja. Buat apa? Buang duit, apalagi yang jauh tempatnya ya, pakai musik naik kendaraan, terusnya kesini musik kolektor lagi kan. Aduh, ngapain juga, belum lagi ketemu sama orang yang nyebelin lagi gitu di gereja. Nah, saudara buat apa datang ke sini capek-capek, mendingan saya nonton TV lebih enak gitu ya, atau nonton drakor lah 2 jam, 1 episode udah jadi tuh, udah beres gitu ya. Nah, saudara, banyak orang memilih begitu, tapi firman Tuhan pagi ini bilang gini, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Kok gimana sih? Gimana? Kok injak-injak tuh gimana gitu ya? Dulu Tuhan tuh bilang ini, hari Sabat tuh harus hari perhentian. Jadi bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, Tuhan bilang ini, kuduskan hari Sabat. Hari itu ya, yang keluar cari makan pun nggak boleh. Zaman dulu tuh cari uang, hari itu ada orang yang keluar, cuman cari kayu bakar, karena zaman dulu kan belum ada kompor ya. Jadi mereka itu cuma ngambil ranting-ranting kering loh, buat bikin mungkin mau bikin bakpao roti lagi. Saudara, begitu ada yang tahu, itu dilaporin ke Musa, dirajam batu. Orang yang ngambil ranting-ranting buat masak, dia bilang engkau tidak menghormati hari Sabat. Itu namanya menginjak-injak. Lalu di zaman waktu mereka bangun bait Allah lagi, ada lagi orang yang jualan di depan bait Allah pada hari Sabat. Itu dilempar semua barang-barangnya, jualannya dihancurin. Karena apa? Tuhan udah kasih perintah, dan Tuhan bikin perintahnya ini yang kekal. Bikin perintahnya itu dari keturunan sampai keturunan. Tapi ya, Tuhan yang saya sembah, yang kita semua sembah, kalau dia kasih peraturan, kalau dia kasih hukum, itu gak pernah asal-asalan. Mau bikin aja lah peraturannya, pokoknya supaya mereka nyembah saya, kasih
dia kasih keputusan, untungnya tuh kita. Berkatnya tuh buat kita. Buat Tuhan tuh gak ada untung-untungnya. Terus ngapain? Saudara kesini tuh ngapain? Maksudnya, untungnya buat Tuhan tuh apa? Gak ada. Memang kalian pikir kolektor kalian bisa memperkaya Tuhan? Berapa sih persembahan saudara? Ya maaf, bukan saya menghina ya. Saya tadi lagi hitung itu, begitu saya dengerin itu, saya hitung-hitung misalkan ya. Gereja tempat saya beribadah, itu jemaatnya sekali 300.000 orang, 3.000 orang. Berarti 4 kali ibadah 12.000. 12.000, saya lagi hitung nih. Kalau persembahannya aja 1.000, dan nggak mungkin 1.000. Andaikan 1.000 ya, 12.000, 12 juta. Itu kalau persembahannya 1.000. Kalau persembahannya 10.000, 120 juta. Kalau persembahannya 10.000. Saya lagi hitung-hitung. Mereka udah nggak persembahannya pakai kantong loh. Jadi nggak bisa nyemplungin cuma 1.000. Mereka transfer. Kalau transfer itu udah nggak mungkin 10.000, ya kan? Coba bayangin ya. Kalau ini bayangin kali 10.000 tuh collected. Apa nggak ini jadi bisnis ya? Saya lagi mikir tadi, bukan itu sih poinnya. Tapi betapa Tuhan mengingatkan hari Sabat itu berbahaya kalau engkau jadikan ini bisnis. Ini jangan jadi, oh nanti ya kalau saya ke gereja minimal kan dapat makan. Memang setelah ini kan saudara dapat makan kan? Poinnya itu enggak. Jangan kalah saudara kalau poinnya itu ya. Walaupun ya puji Tuhan gitu, Bu Lili, Ibu Gembala saudara menyiapkan. Tapi jangan itu poinnya. Atau minimal saya ntar nari ada yang foto lah, masuk video gitu ya. Terlalu murahan, receh banget saudara. Atau lumayan lah saya jadi WL, jadi pemain musik gitu ya, keren lah gitu ya. Bukan itu. Saya tadi lagi renungin Tuhan. Betapa Tuhan itu kalau kasih peraturan itu ajaib banget. Saudara pikir perpuluhan Tuhan itu nyuruh itu buat supaya kerajaan surga banyak duit? Kagak. Mau tahu persembahannya Salomo waktu itu dia persembahannya Salomo. Setiap setiap 6 langkah, 6 lembu, 6 kambing. Itu kalau dihitung ya, 6 lembu kali 4 jutaan. Itu ya 6 langkah. Itu triliunan rupiah yang dipersembahkan sama Daud. Waktu dia bawa tabut masuk ke Yerusalem, itu triliunan kalau uang sekarang. Saudara, persembahan yang dia berikan itu dahsyat banget. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah itu dahsyat banget. Ajaib banget. Kalau saudara ngerti hari Sabat kau datang dan menghormati ya, ini sangat ajaib. Ayatnya tuh bilang begini loh, kalau engkau menjadikan hari Tuhan itu hari kenikmatan. Saudara, saya tuh pernah khotbah di sini lebih dari 1 jam. Saudara udah ngantuk, udah gelisah, tangan saudara udah panas banget. Karena tidak menjadikan ini hari kenikmatan. Kalau saudara menikmati ya, itu berjam-jam. Saudara, saya bulan-bulan ini di kebaktian kami di Bekasi, itu lagi bikin doa 24 jam, 16 jam, 18 jam. Besok nih karena hari libur nyepi, kita bikin 14 jam lagi. Saudara, dan ada bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek yang udah umur 70-an ikut 24 jam. Saya sampai bilang, wah, walaupun jalan aja nih, mereka jalan itu udah minta dituntut, tapi ikutan doa 24 jam. Padahal doa kami itu bukan cuma tutusnya haleluya, bukan. Itu yang perang, yang terusnya bikin deklarasi, terus yang bikin tindakan profetik gitu ya. Itu benar-benar saya sampai bilang, wow, apa enggak ini memikat hati Tuhan? Karena apa? Karena dia sudah menjadikan ini bukan hari Sabat ya. Ini kan dibikin besok hari apa nih? Senin. Jadi mulai nanti besok jam 3 sore sampai besoknya lagi jam, saya nggak tahu dari jam berapa tuh. Tapi udah dikasih tahu kalau kalian tidak kuat, ambillah misalnya 2 jam atau 4 jam atau 6 jam.
tapi para pemimpin minimal 8 jam. Saya sampai bilang, wow, kalau kita tidak menjadikan ini kenikmatan, itu jadi beban, saudara. Jadi penderitaan. Ngapain? Tapi kalau saudara tahu ya, Daud tuh sampai bilang gini, 1 hari dalam rumah lebih baik daripada 1000 hari itu berapa tahun sih? 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kali deh bagi 1000. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari, tepatnya berarti 3 tahun. Dia bilang 3 tahun itu gak dibandingkan dengan 1 hari di rumah Tuhan. Saya bilang ini orang sampai bisa bikin Mazmur bilang begitu, berarti dia tuh menikmati banget ada di dalam bait Tuhan. Nah, saya lagi mikir, saya menikmati gak ya ada di bait Tuhan? Atau di bait Tuhan itu menjadi satu hal yang, waduh, gila udah hari Minggu lagi mesti ke gereja lagi. Ampun dah, ampun. Kalau mau ke gereja juga nanti dimarahin, dicari, dikunjungin lagi gitu ya, ditelepon lagi gitu. Aduh, kayaknya yang ketawa ngalamin. Ya kan? Kadang-kadang kita itu mau buat gini loh, kayaknya Tuhan kasih kewajiban ya, kenapa sih mesti ke gereja, kenapa gitu. Tuhan bilang ibadah itu kalau disertai dengan kenikmatan yang besar, manfaatnya. Sampai dibilang ini, bisa nggak kamu jadikan hari Sabat itu hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan itu hari yang mulia? Mulia dari mana? Ada juga mulia keramik. Apanya yang mulia? Orang saya datang ke sini juga cuma nyanyi, nyembah begitu doang aja, nggak ada, saudara. Kalau kau tidak punya hubungan khusus ketika kau datang dan menikmati setiap pujian, menikmati hadirat Tuhan, kau akan rasakan capek. Ibadah tuh pulang tuh kayaknya, aduh, udah selesai tugas hari Minggu nih ya. Udah sekarang kita nonton TV dan gitu, udah selesai. Jadi orang Kristen itu seperti gini loh. Udah kudu namanya Kristen gitu ya, mesti ke gereja kalau hari Minggu gitu. Kalau bukan orang Kristen. Saudara, sayang sekali padahal Tuhan sampai bikin ayatnya begini ya. Kalau engkau jadikan hari Sabat itu hari kenikmatan. Saudara, kita tuh gampang banget cuma 2 jam ada di gereja. Kalau bangsa Israel hari Sabat itu dari mulai sundown itu, dari mulai kemarin sore mereka udah mesti siapin. Liturginya tuh banyak, harus mandi, keramas, cuci semua. Dan hari Sabat itu benar-benar nggak boleh ada masak, saudara. Benar-benar nggak ada orang yang bekerja, nggak boleh melakukan kegiatan apapun. Itu saya menghormati orang nyepi ya. Besok nih tanggal 11 Senin kita libur tuh gara-gara nyepi. Itu sama sekali listrik semua di Bali akan padam, kecuali di hotel. Penerbangan semua, bandara tutup. Anak saya datang, saudara, di Bali. Dan dia nggak bisa pulang besok karena nggak ada entah apa yang terbang besok. Betapa mereka menghormati hari nyepi. Itu benar-benar nyepi. Ada aja yang di rumah ya nyalain TV-nya atau kelihatan lampunya, itu pecalang tuh datang ke rumah, diserbu rumah saudara. Saudara pergi aja ke mall, ke supermarket, ketemu di jalan, pecalang keluar, diambil saudara, diciduk dari jalan. Betapa mereka sangat menghormati hari nyepi. Saudara, saya pernah ke Israel persis Purim. Purim itu hari yang waktu itu saya pakai baju putih-putih itu ya. Itu seluruh Israel nggak ada kegiatan. Jadi restoran udah ngasih tahu sama tamu-tamunya, besok nggak ada makanan. Maksudnya kami siapkan makanan, tapi udah masak kemarin, jadi semua beku, dibekukan. Jadi besok kamu makan tuh ya itu misalnya kamu boleh roti yang udah dimasaknya kemarin, disiapin, ada buah-buahan, ada salad. Tapi nggak ada hari itu koki yang kerja, tidak ada petugas yang kerja. Jadi kita masuk ke hotel, sarapan, ngambil sendiri. Mereka udah tata dari sore itu, udah ditata, tapi nggak ada petugas. Biasa kan kalau di hotel kan ada nungguinnya, melayani kita, nggak ada. Karena peraturan mereka Purim, nggak boleh ada yang kerja. Jadi kita tuh harus pergi ke satu tempat yang jauh. Kalau nggak salah tuh 4 atau 5 kilo jalan kaki. Karena memang nggak boleh ada yang jalan. Jadi jalanan tuh benar-benar kamu mau main bola aja bisa. Tapi karena kita orang luar, jadi kita ada di jalanan boleh. Tapi bangsa Israel sendiri nggak boleh. Sebegitunya mereka menghormati hari Sabat. Karena mereka udah tahu itu peraturan yang turun-temurun. Dari mulai Musa dikasih tahu, engkau harus menghormati hari Sabat. Kenapa? Kenapa harus begitu gitu loh? Karena sepanjang 1 minggu kita itu sudah disibukkan dengan kegiatan dunia.
walaupun ada yang saat teduh, ada yang punya doa khusus dengan Tuhan. Tapi hari Minggu itu waktunya engkau datang dengan firman Tuhan, dan itu sebetulnya hari di mana engkau benar-benar punya khusus ya. Tuhan ini date. Kalau orang yang pacaran itu kan malam Minggu kan kunjungan kan, cowoknya datang ke rumah ceweknya atau ceweknya lah. Zaman sekarang ceweknya lah ya yang mengunjungi cowoknya. Nah itu udah dinanti-nanti sama pacarnya. Udah bentar lagi di jam 7 janjian datang gitu. Udah gementar-gementar kan gitu ya, ngangenin gitu, bentar lagi tunggu. Terus ngobrol udah berjam-jam. Oh ada yang berasa di belakangnya. Begitu ya. Udah datang nih jam 7 ya. Jam 5 kayaknya udah mandi tuh saudara. Udah mandi. Pakai baju ini cocok nggak ya? Kayaknya jelek nih. Ganti lagi gitu ya. Ganti lagi. Kenapa? Terus belum lagi kalau yang punya duit ada yang ke salon dulu gitu ya. Pakai minyak wangi dari ujung malam ke ujung kaki gitu bisa loh. Terus begitu datang ya, cuma lihat aja udah kelepok-kelepok, setrum udah jalan gitu kayak setrum gitu kan. Itu orang yang jatuh cinta tuh. Dan begitu dia udah ngobrol aja, tahu udah jam 10 aja, kayaknya baru 9 menit ya. Kayaknya padahal bapaknya di dalam udah belum mau pulang. Pengalaman kayaknya belum lama deh, kayaknya baru datang barusan gitu ya. Itu orang yang menikmati, orang yang jatuh cinta. Saudara di sini ya, teman-teman ada jam lama amat ya ngomongnya, beneran namanya ngomongnya bener gitu ya. Saudara, apakah kau menikmati dan menjadikan hari Sabat itu hari kemuliaan, hari kenikmatan, hari kau benar-benar gini, wow besok ya saya mau ibadah nih, udah gak sabar. Ada nggak yang pernah begitu ya? Saudara, saya itu dulu waktu pertama lulus SMA, belum dapat ijazah lah ya, karena nggak punya duit, hidup kami miskin. Saya udah kerja tuh saudara, cari-cari kerja. Saya kerja di satu butik di Duta Valley, Blok M, Sudirman ya, Sudirman. Saya kerja di butik, terus dipindahin ke Gajah Mada Plaza. Itu ada orang Batak langganan kita. Maaf ya, sini banyak orang Batak. Kalau mereka mau ibadah, hari Jumat udah beli baju baru. Saya tuh tiap hari Jumat, Bu, kok kayaknya tiap hari Jumat beli baju baru satu? Iya, buat hari Minggu gereja, jadi kita cuci dulu sebentar, kalau nggak kita setrika rapi-rapi biar hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu gue pakai baju baru. Iya, wow, saya bilang. Padahal butik kami tuh lumayan mahal, karena buatan Italia. Ya ini mungkin pasti juga orang kaya sih. Tapi ya, boleh sih, boleh banget menghormati Tuhan, boleh banget. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan itu. Kau boleh menghormati Tuhan pakai baju yang bagus. Pemimpin pujian kita keren banget hari ini, cakep banget. Iya. Urapan juga kenceng banget saudara. Cantik banget kan? Kan enak gitu yang lihatnya gitu ya. Kita sambil nyanyi juga enak gitu lihatnya. Tapi bukan itu tujuannya. Yang pasti itu bagaimana kau memikat hati Tuhan. Bagaimana kau bilang sampai Tuhan tuh begini, aduh, aku tuh sampai kebelet banget lihat kamu tuh bener-bener dah gitu. Saudara, ayatnya bilang begini, apabila engkau menyebutkan hari Sabat itu hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Omong kosong itu apa ya? Bohong ya. Bisa nggak sih di gereja kita ngomong bohong? Bisa banget. Allah kita orang yang dahsyat. Tapi begitu baru bilang aja, bilang banget. Pusing. Utang ya, utang udah banyak dibalik. Omong kosong. Pasti kata malaikat, bilangnya Tuhan maha besar. Utang di warung ngebayar. Saudara, karena engkau tidak menjadikan hari Sabat itu hari kenikmatan. Kalau engkau jadikan itu hari kenikmatan ya, Tuhan itu bilang begini, menyatu dengan aku. Kalau Tuhan menyatu dengan kita, gak ada sakit penyakit. Saya kasih tahu aja. Karena Yesus kita gak ada sakit penyakit. Kalau engkau menyatu dengan Tuhan, Tuhan bilang di rumahnya gak ada beras. Karena beras mahal ya. Gak ada beras. Tuhan pasti bilang begini, gerakinlah siapa tuh, kirim beras ke rumah ini. Itu kalau engkau menyatu dengan Tuhan. Benar ya. Di tempat kami ya, ada janda, nggak kerja tapi melayani di gereja. Dia punya anak satu perempuan.
Itu anak perempuan suka nari, saudara. Kalau di sini tamborin, tapi kalau di kami itu ada yang nari, ada yang tamborin juga. Dan itu anak benar-benar, ya benernya nggak cantik sih anaknya, tapi manis gitu. Maksudnya kalau diajakin ngomong tuh ramah, terus itu benar-benar orang suka sama dia. Apalagi kalau dia nari disuruh apa aja mau, sampai dia angkat tinggi ke atas mau. Menyebabkan ibu-ibu jatuh cinta ya. Jadi dia tadi panggil kalau dia lagi selesai nari, panggil satu ngasih coklat, satu ngasih biskuit, satu ngasih permen, saudara, satu ngasih duit nyelipin. Itu baru anak kecil menyukakan hati orang tua. Orang tua tuh melihat, aduh cakep banget ya. Nah, apalagi cucunya pemimpin kami. Itu kan punya cucu, baru umur 1,5 tahun. Dari umur 2 minggu dibawa ke gereja. Mama papanya sambil nari, dibawa tuh. Orang mamanya tuh sampai tinggal lahiran berapa jam lagi masih nari. Itu anak 2 minggu bawa nari. Sampai sekarang dia udah bisa tuh ya. Baru 1,5 tahun udah pakai gaya nanti begini-begini. Kayak kita yang takut kecengklak ya. Tapi saudara mau tahu, begitu dia dibawa nari, orang terpikat. Dia bilang begini, bawa dia pelayanan kamu ke Kalimantan. Saya bayarin tiket buat dia di kelas bisnis. Satu lagi ya, begitu nari, lihat cuma di YouTube. Karena tarian kita dilihat di YouTube. Orang Jepang bilang, pelayanan ke Jepang, bawa anak nari di Jepang. Besoknya lagi ke Sydney, Australia sudah dibayarin tiket berempat, suami istri anak 2. Karena apa? Tariannya memikat hati orang-orang, cuma lihat di YouTube. Saudara, itu baru di dunia. Kalau pujianmu, tarianmu memikat surga, bayangin apa yang mau dikasih sama Tuhan. Masalahnya saudara nggak percaya sih. Masalahnya saudara nggak percaya. Saudara, ini saya kasih tahu ya. Saya kan sering bilang, saya sering pergi ke pulau-pulau. Setiap kali ada yang bapak polisi yang nganter saya ya. Itu jemput, melayani, nganter-nganter. Dari dia nggak percaya sampai dia percaya. Itu dia cuma liatin ngapain sih ya si Ibu Meli ini sering datang. Dia cuma karena kasihan aja, saya mungkin ya udah berumur jalan sendirian. Dia cuma pengen nemenin aja sebetulnya. Tapi lama-lama dia tumbuh iman. Saudara, sekarang dia mulai lakuin apa yang saya lakuin. Mau tahu nggak, rumah dia tuh asalnya bener-bener bilik. Saya tuh tidur sama anaknya 2, anak laki-lakinya 2 karena sempit tempatnya. Jadi saya cuma tidur di ranjang kasur yang kecil itu loh, yang 1 meter itu ya. Saya cuma tidur begitu. Anaknya di ranjang dua-duanya karena tidurnya motah tuh nanti tendang. Jadi saya ngalah di bawah. Tapi sekarang ya, dia udah beli tanah di belakangnya, dibangun 2 lantai. Keren banget, sekelilingnya bikin kolam. Dia ikutan, dia bilang dia pernah datang ke sini sekali. Dia lihat ikannya suami saya, ikan koi. Jadi dia bikin parit kecil. Dia ikutan bikin, ada ayunan. Pas waktu saya datang, saya sampai bilang, wow, Bu Meli, ini kamar buat Bu Meli. Itu orang yang cuma belajar niru-niru dari apa yang saya lakukan. Sampai saya bilang, Tuhan itu dahsyat. Ada ayatnya bilang ini. Coba buka nih. Yesaya juga pasal 45 ayat 19. Nanti kita balik lagi ke sini ya. Yesaya pasalnya yang ke-45. Ayatnya yang ke-19. Udah ketemu? Baca sama-sama. 2, 3. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Amin. Jadi bukannya janji Tuhan itu bohong, gak ada yang bohong. Semuanya benar. Saya kasih tahu. Saudara tahu ceritanya Esau dan Yakub kan? Saya pernah khotbahkan di sini di Maleakhi pasalnya ke-1. Coba kita buka biar enak. Biar saya nggak bohong ya. Maleakhi pasalnya ke-1. Maleakhi itu cuma dikit. Jadi saya udah pernah khotbahkan. Pertama kali saya diundang ke sini saya khotbahkan ini. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Kan kita semua ragu. Apa mungkin Tuhan gitu ya? Bukankah Esau itu kakak Yakub, demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ngeri banget saudara. Satu lagi supaya saudara ngerti. Yesaya
nggak apa-apa ya banyak ayat ya supaya saudara tahu. Yesaya pasalnya 34. Yesaya pasal 34 ayatnya yang kelima. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Siapa sih Edom? Edom itu Esau. Saudara, Tuhan tuh sampai bilang begini loh, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Kesalahannya Esau apa coba? Kalian tahu nggak? Guru-guru sekolah minggu. Waktu itu lo yang pilih apa? Kacang merah. Iya. Cuma karena dia tidak menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, dia bilang udah gak perlulah kesulungan, gak penting itu. Bentar lagi juga gue mati, ngapain kesulungan, udah ambil. Cuma begitu. Lihat, ngeri gak apa yang dilakukan? Tuhan menyiapkan pedang untuk membasmi Edom. Itu bangsa yang kukhususkan, spesial. Udah ditandai dengan Tuhan, mau dimusnahkan. Satu bangsa. Gara-gara dia nolak. Dan dia mau kembali meraung-raung minta sama Tuhan, Tuhan kasih berkat. Tuhan bilang enggak, cukup kau tidak menghormati aku. Yakub itu waktu udah tahu kan dia nipu lewat makanan, dia tuh bukan diusir sih, karena mamanya tahu nih bakalan bunuh-bunuhan nih kakak beradik ini. Karena ngiri-ngirian berkatnya dikasihnya, mestinya berkat Esau dikasih ke Yakub. Ini bakalan nanti mati dua-duanya nih kalau bunuh-bunuhan kan kakak beradik. Daripada saya, kata mamanya, punya anak dua mati, lebih baik si Yakub saya suruh pergilah. Lu cari jodoh deh, jangan cari jodoh yang sembarangan. Khotbah terakhir saya juga gitu kan, jangan cari jodoh sembarangan kan. Jadi dia disuruh pergi pulang balik ke kampung supaya ngambil keturunan dari mamanya yang masih percaya Tuhan. Saudara, Yakub itu waktu pergi, itu mama papanya udah kaya banget loh. Mungkin waktu itu dia tuh crazy rich, orang terkaya zaman itu. Jadi semuanya kaya banget, berlimpah gitu loh. Wah, hartanya tuh udah onta berapa ratus, kambing domba berapa ribu, itu udah terkaya. Waktu itu tuh Ishak itu kaya banget. Jadi waktu dia disuruh pergi sama mamanya, itu gak bawa apa-apa, cuma bawa tongkat di tangan. Sampai tidur aja di pinggir jalan cuma alasin batu. Masih ingat ceritanya? Yakub pergi, kagak bawa apa-apa, cuma bawa minyak, karena orang sana tuh selalu pakai minyak ya, minyak pengurap, sama tongkat. Tapi yang paling penting dia bawa perjanjian Tuhan. Waktu dia diberkati sama bapaknya, Tuhan tuh sampai bilang begini lewat bapaknya, engkau akan diberkati. Kita baca di Yesaya pasalnya 43. Yesaya pasalnya 43. Supaya saudara tahu nih perbedaannya antara orang yang percaya sama Tuhan sama yang enggak, antara orang sungguh-sungguh. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku menyertai engkau. Apabila engkau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir. Selanjutnya, bayangin ya, untuk menebus kita, untuk menebus Yakub. Sampai Tuhan tuh bilang ini, saya nebus kamu ya, sampai saya kayak kita mah menjual Mesir. Mesir itu satu bangsa loh. Sampai Tuhan tuh bilang ini, untuk merebut satu orang Desi, untuk merebut satu orang Bulili, aku utus Yesus mati. Untuk menebus Yakub, aku tuh sampai menebusnya dengan Mesir, dengan Ethiopia, dengan Sheba sebagai ganti. Bayangin betapa berharganya kita. Tapi waktu Yakub pergi, dia cuma bawa satu tongkat. Tapi yang paling penting itu dia bawa berkat yang diucapkan sama bapaknya. Saudara, itu aja yang jadi pegangan.
Tuhan tuh janji, aku akan diberkati, aku akan sangat melimpah, sangat besar, sangat kaya. Itu janji dong yang dia pegang. Tapi begitu dia jalan, dia gak bawa apa-apa. Gak ada bekal satu kambingnya yang paling kecil, gak ada. Dia cuma berjalan dengan janji Tuhan. Dan ketika dia pulang dari perantauan, dia bawa 4 pasukan. Ini yang pergi cuma jalan kaki begini ya, cuma bawa janji Tuhan. Begitu dia balik dari kampung bapaknya itu, kampung mamanya, ribuan domba, ribuan kambing, ribuan onta yang dia bawa. Sampai dia mesti bagi 4 pasukan. Saudara, berlimpah karena dia pegang janji Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan tuh bilang begini, tidak pernah aku berkata sembunyi-sembunyi. Aku tuh ngomongnya jelas banget. Kalau engkau menghormati aku, firman Tuhan tadi Yesaya 58, kalau engkau menghormati hari Sabatku. Tadi kita baca sekali lagi deh supaya saudara ngerti. Yesaya 58. Ya, Yesaya 58 ayatnya itu ya. Nih. Apabila engkau menghormati hari Sabat, pas ayatnya 14 bilang gini, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak di bumi dengan kendaraan kemenangan. Saudara, terus saudara mungkin bertanya, Bu, ibu pergi ke kampung-kampung terus dapat apa melayani Tuhan? Saudara, selain akhirnya saya banyak teman di sana, banyak teman pendeta juga, saya masuk ke gereja mana aja udah bisa. Tuhan juga kasih saya tanah di sana. Itu upah mengikut Tuhan. Jadi saya mau bilang, saya nggak bohong. Yang saya katakan firman Tuhan itu iya dan amin. Tidak pernah engkau mencari aku dengan sia-sia. Saya nggak pernah mimpi kok. Saya nggak pernah, maksudnya, oh nanti kalau saya melayani, saya nanti dapat ini. Enggak. Seperti yang aja jalan, dia cuma jalan, cuma pegang janji Tuhan aja, tapi nggak pernah terfikir apa yang akan Tuhan kerjakan. Dia ngabdi sama mertuanya, bahkan untuk dapat istri dia kerja 7 tahun. Kemudian untuk dapat istri yang dia mau itu dia kerja lagi 7 tahun, 14 tahun cuma buat dapat Rahel. Sampai akhirnya Tuhan kasihan karena dia ditipu terus sama mertuanya. Tuhan yang merekayasa, dikasih mimpi. Nih kalau kamu lagi kasih makan domba ya, kamu potong tuh pohon batang badam, kamu kerik nanti keluar itu Tuhan kasih mimpi. Sampai akhirnya dia punya perjanjian sama Esau. Esau mau ditinggalin sama Yakub aja, bukan Esau, mertuanya Laban ya. Takut karena apa? Karena dia tahu kehadiran Yakub di rumah dia itu membuat kambing dombanya berlimpah-limpah. Saudara, kalau saudara kerja, perusahaanmu akan makin besar atau makin kecil? Harusnya makin besar. Jangan gara-gara saudara datang tiba-tiba perusahaan jadi pilot. Nah itu bahaya. Berarti saudara tidak menjadi berkat. Ini Yakub ya, Laban aja yang orang kafir ini bisa dengar loh, bisa tahu. Dia bilang gini, ini gara-gara dia ya, kambing domba saya itu beranak banyak. Jadi waktu Yakub bilang saya mau pulang deh, udah kangen sama bapak saya, sama mama saya mau pulang kampung. Laban mikir kalau dia nggak ada, aduh saya nggak diberkati Tuhan nih. Ini jaminannya nih, ini yang membuat saya diberkati. Yusuf ada di Mesir, Mesir diberkati gara-gara Yusuf. Makanya Daniel ada di negeri Babel, Babel diberkati sampai 4 raja melihat perbedaannya Daniel. Saudara dimanapun kau berada, seharusnya kau membawa perbedaan. Ini janji Tuhan. Nah waktu Yakub jalan, dia cuma bawa tongkat. Tapi ketika dia benar-benar percaya janji yang Tuhan buat, itu kan jadi. Hari ini firman Tuhan bilang begini, kalau engkau menghormati hari Sabatku dan menjadikan itu hari kenikmatan, engkau akan melintasi puncak bukit-bukit. Apa sih? Artinya engkau akan dibawa Tuhan naik gitu loh. Engkau akan dibawa dalam satu kemuliaan sampai pada satu kemuliaan. Bu, kalau begitu tiap hari aja bikin hari Sabat, bagus. Tiap hari jadinya, Tuhan kalau aku ketemu dengan engkau itu hari kenikmatan. Kalau aku bisa bersekutu dengan engkau itu hari yang paling mulia Tuhan. Bikinlah sampai Tuhan terpesona. Saudara percayalah sama saya. Aduh amat Tuhan tuh enak banget. Banyak orang bilang begini, aduh lah melayani Tuhan tuh apa coba. Banyak orang kan dulu. Kalau mau jadi bapaknya pendeta terus anaknya ditanya mau jadi pendeta enggak. Kenapa? Mau jadi pendeta miskin. Papa aja melarat. Saudara,
Kalau saudara hari Minggu ada di jalan raya, itu yang lagi ngebut mobilnya mewah-mewah itu pendeta. Saya udah kasih gambarannya. Berapa miliar persembahan yang dihasilkan? Miliaran. Makanya ya, anaknya pemimpin saya di Bekasi itu ditawar 1 bulan gaji, ditawar 1 gereja ya. Kamu mau nggak di gereja kami? Digaji 350 juta 1 bulan. Ngeri. Tapi bukan itu tujuan kita. 350 juta loh. Gaji direktur kawal loh. Dia nggak mau tuh. Karena bukan itu tujuannya. Kalau berjalan sama Tuhan tuh jangankan 350 juta saudara. Beneran. Dia itu ya, kemarin ke Burundi, itu daerah termiskin di dunia. Begitu dia cuma ngomong dia mau ke Burundi, orang bayarin tiket dia sama anaknya 2. Terus orang nabur buat ke Burundi, semua bilang nih nabur buat ke Burundi. Burundi mungkin saudara nggak tahu namanya Burundi di mana sih gitu ya. Satu negara paling miskin di dunia, miskin banget. Jarang sekali anak-anak bisa pakai sendal. Baju aja bisa 1 tahun tuh 1. Kaos sudah bolong-bolong mereka pakai. Ini kalau lihat ada orang bule, ada orang asing, dia bilang give me money, miskin banget. Itu orang nabur buat dia ke Burundi sampai dia kaget 1 miliar. Buat apa dia terima tawaran 350 juta? Tapi apa yang dia lakukan juga 1 miliarnya bukan buat dia, 1 miliarnya buat ke Burundi. Saudara, dan memberkati anak-anak. Ketika dia ke Brasil juga anaknya bisa ikut juga, itu memberkati banyak orang. Terus kalau kamu digaji di 1 gereja 350 juta, terus cuma melayani gereja tiap minggu, halo shalom, terusnya cuma khotbah begini, buat apa? Karena bukan itu tujuannya. Tujuan kita itu seperti tadi. Lagunya tadi kan, lagu terakhirnya bilang apa? Sampai bangsa-bangsa. Tuhan bilang gini, mintalah maka bangsa-bangsa. Ada yang tanya sama saya, kemarin Bu Meli ke Eropa ngapain sih? Nginjil jauh amat, kenapa nggak di Indonesia aja banyak? Saya bilang betul, di Indonesia juga saya pergi. Saya bilang, tapi firman Tuhan bilang sampai ke bangsa-bangsa harus dengar Injil. Sampai ke bangsa-bangsa, ada banyak sekarang bangsa-bangsa yang sudah menolak Tuhan. Korea Selatan itu dulu sampai gereja jemaat, gereja terbesar. Sekarang kemarin kami datang 10 orang ibadah yang siang sudah. Udah sepi. Karena apa? K-pop sudah mendunia, drakor sudah mendunia. Mereka bilang udah gak butuh Tuhan. Begitu ngeri hari-hari ini. Tidak lagi menjadikan ibadah itu 1 hari kenikmatan. Padahal dulu Korea Selatan itu negara keempat termiskin di dunia ya. Lalu pemerintahnya bilang, mulai sekarang semua orang harus berdoa. Di mana aja harus berdoa. Entah dia lagi kerja, entah dia di rumah, entah dia lagi ada di hutan, di kebun, di ladang, di lapangan, harus semua berdoa. Dan balik sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan buang sembarangan, supaya negara ini bukan menjadi negara termiskin atau terbau dan banyak sampah kotor. Supaya orang asing bisa masuk, investasi bisa masuk, maka kita akan kaya dan diberkati. Dan benar saudara, waktu semua orang berdoa, berbalik sungguh-sungguh, semua orang terjadi lawatan buat Korea Selatan. Semua orang di mana-mana kumpul doa, di mana-mana kumpul doa. Dan itu akan membuat hati Tuhan tertarik dan membuat Korea Selatan tiba-tiba dari negara keempat termiskin sekarang negara yang mungkin keempat atau ke-10 terkaya di dunia. Siapa yang di sini belum pernah nonton drakor? Siapa yang di sini nggak kenal Lee Min Ho? Begitu diberkatinya saudara. Karena apa? Apa yang pernah ditabur dulu. Semua orang disuruh berdoa. Sekarang mereka udah nggak peduli lagi. Karena ketika kemewahan, ketika iming-iming dunia membuat kita seperti tadi ini firmannya bilang begini, kalau engkau tidak mengurus urusanmu. Banyak orang sekarang ke gereja itu bisnis, saudara. Bisnis. Nanti habis ibadah ya, ketemu si ini nih, pasti ada di gereja. Bisnis terjadi. Dan begitu banyak orang pakai nama gembala, pakai nama pendeta untuk bisnis. Kasih lihat fotonya. Nih saya dekat sama pendeta ini. Nih saya dekat, ada fotonya. Orang percaya dan kasih persembahan. Dan betapa banyak pendeta juga yang begitu, membisniskan pelayanan. Dia ngomongin soal pelayanan sini, dan taburan banyak dan uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Makanya Tuhan sampai tegur dari zaman 2000 yang tahun yang lalu, dia bilang, tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong di gereja. Ada banyak orang omong kosong di gereja. Ngeri, mereka pikir Tuhan gak lihat. Saudara, saya lagi khotbah begini, ada video yang jalan. Tayangan saya akan ada di mana-mana, mungkin ya. Dan saudara nggak tahu, saat saudara duduk, saat saudara di rumah, saat saudara di CCTV sorga itu melihat saudara apa yang saudara lakukan. CCTV saudara ada, sorga ada di kamar tidur saudara. Apa yang kau bicarakan, apa yang kau lakukan, CCTV sorga mencatat semuanya. Yang kau lakukan di mimbar omong kosong atau yang kau lakukan di mimbar adalah untuk memberkati orang, itu CCTV sorga itu nggak bisa di-delete ya, nggak bisa diedit. Semuanya kelihatan. Waktu kau nipu orang. Makanya khotbah saya yang dulu, lu mau masuk kerajaan sorga, kamu mau masuk kerajaan sorga, kamu nggak sama pemilik sorga. Kamu pikir bisa masuk sorga cuma karena kamu melayani di sini. Tapi ketika kehidupanmu di rumah 5 hari, 6 hari di rumah, kau mau judi, kau mau selingkuh, kau mau berzina, sesuka-sukamu, kau pikir kau bisa tipu Tuhan ketika kau ada di mimbar? Gak bisa. Jadikan ibadah itu hari Sabat, hari perhentian, hari kemuliaan, hari kau menikmatinya. Maka engkau akan mengalami semua yang dijanjikan Tuhan. Ayat terakhir bilang begini, maka engkau akan bersenang-senang dengan Tuhan. Boro-boro senang, Bu Meli, saya aja buat makan ntar siang aja kagak tahu bagaimana. Saya nggak tahu. Sebenarnya ya, menurut saya nih, kalau engkau bilang kau anak Tuhan, saya anak raja, engkau anak raja, tapi aku melarat, lagunya begitu nggak? Lagunya nggak begitu. Anak raja masa nggak bisa makan? Coba, ini loh ya, rubah paradigmamu tuh begini. Saya bilang ya, itu Yakub waktu jalan tuh nggak bawa apa-apa, itu berarti kan kere banget kan? Benar-benar kere banget. Dia cuma pegang janji Tuhan, tapi dia juga kerja. Cuma saudara pikir, oh iya tenang aja, dia diberkati. Enggak loh, sama mertua lo kerja, bukan tinggal dong hidup terusnya dapat istri ya dari Laban. Enggak, harus kerja. Sampai dia ngomong begini loh sama Laban, saya ya diterpa angin panas, jagain domba kamu. Kadang musim salju, musim hujan, musim badai, saya harus jagain domba-dombamu. Dia kerja, saudara. Tapi ketika dia bekerja, Tuhan kasih hikmat. Ini loh, begini loh, supaya kamu bisa punya kambing domba banyak, begini loh, begini loh. Nah kalau saudara sekarang bilang, Tuhan saya nggak punya apa-apa, tapi ketika kau menghormati ibadah, menghormati hari Sabat, tiba-tiba Tuhan bisa kasih ide, nah bikin begini. Ya ada teman anak saya ya, dia tiba-tiba jadi YouTuber. Cuma karena apa? Dia tuh punya pola makan sehat. Jadi tiap hari itu dia makannya sehat, makan nasi, jarang makan nasi, terus cuma makan sayur-sayuran. Kalau makan ayam cuma ambil bagian dada yang dagingnya doang. Itu cuma dia jadi pola hidupnya. Dia cuma ngomongin di YouTube. Sekarang followernya 68.000. Itu bisa dapat duit. Itu ide saudara. Cuma gaya makan sehat. Dia cuma ceplok-ceplok ngomong doang di YouTube. Saya bilang sama anak saya, lu kenapa nggak ikutin sih? Kenapa mesti ikut-ikutan? Bukan masalah ikut-ikutan. Masalahnya gini loh, bersainglah dengan persaingan sehat. Kalau orang lain bisa begitu, kenapa kita nggak bisa? Saya bilang, tapi bukan ngomongin yang dunia ya. Kamu bisa khotbah, memuridkan orang lewat khotbah-khotbahmu, bikin podcast yang memberkati orang. Ada banyak. Pernah buka nggak? Coba nanti buka ya. Tapi udah dipanggil pulang sih. Apa Oloan? Siapa namanya? Raditya Oloan. Raditya Oloan. Saya aja terlambat dengarnya. Dia itu memberkati banyak anak muda, menyebabkan mereka tidak ikut perzinahan, tidak ikut gaya model sekarang, tapi dengan gaya yang santai, gaya anak muda, tapi followernya jutaan saudara. Itu dengan begitu artinya hidup loh, cuma dari YouTubernya. Itu hikmat yang Tuhan kasih. Tapi sekaligus memberkati banyak orang. Nah kalau saudara juga bilang, Tuhan, Engkau adalah rajaku, kemuliaanku, dan aku mengasihi Engkau. Aku tuh ibadah sungguh-sungguh, memang aku butuh Tuhan. Pasti Tuhan akan bilang, nah bikin ini deh, misalkan bikin nasi goreng, kamu jual di sini, atau bikin
ada di tempat kami ya. Dia nanya, doain saya dong, saya tuh nggak bisa apa-apa. Kamu ahlinya apa? Nggak punya keahlian apa-apa. Satu, kamu pikir satu aja apa? Tahu nggak cuma apa? Anak cowok bisa bikin sambal. Hah? Udah itu aja. Dia bikin sambal. Kasih dulu, kata pemimpin kami. Coba dulu saya. Dicoba sambalnya enak saudara. Dijual segini-segini 35.000. 25. Laku saudara. Ada banyak orang cuma jual sambal. Itu sambal burudi. Itu mendunia. Cuma sambal. Kalau Tuhan kasih ide, itu bisa membuat engkau diberkati. Masalahnya, jadikan Tuhan itu Allah dalam hidupmu. Jadikan dia itu raja dalam hidupmu. Sampai engkau tuh kayak teman gitu. Sampai cerita gitu. Nanti kalau nggak punya duit Tuhan, beneran nggak punya duit. Saudara, saya tuh melihat hidup adik saya. Dia tinggalkan pekerjaannya itu sebagai direktur di Excel Komindo. Gaji dia waktu itu direktur, saudara. Tapi ketika Tuhan panggil dia jadi gembala, melayani pemulung. Menurut logika saya dulu, melayani pemulung mana ada duitnya? Gak ada duitnya. Ngelayani di gereja aja belum tentu ada duit. Ini melayani pemulung yang gak ada gaji, saudara. Yang boro-boro bahkan yang ada, dia harus keluar duit bantu pemulung. Tapi saudara, saya bisa bilang ya, saya kalah dari dia. Saya yang kerja kalah jauh. Dia seluruh Indonesia udah pergi, seluruh dunia saudara udah pergi, sampai ke kutub utara dia sudah pergi. Itu ikut Tuhan. Beda saudara. Ikut Tuhan sama ikut dunia itu beda banget. Saudara, saya belum berani seperti dia yang tinggalkan segala sesuatu. Anaknya lebih banyak dari saya, 3 anaknya. Waktu itu mereka anaknya semua sekolahnya di international school ya. Anak saya sekolahnya semua di negeri, saudara. Beda banget kan? Tapi itulah, makanya kalau saudara pegang firman Tuhan hari ini, hormatilah hari Sabat. Jangan menginjak-injak. Jangan hari Sabat, udah nggak apa-apa, ntar yang khotbah gue main handphone aja, nggak masalah kok, nggak ada yang lihat. Ntar kalau misalnya udah khotbah kan lumayan ya, amin, dapat makanan, selesai tugas. Ya terserah. Ini firman Tuhan saya sampaikan, bagian saudara adalah merenungkannya, biar Roh Kudus akan menjamah, bicara lebih lagi, dan engkau akan menikmati. Kenikmatan bersama Tuhan itu akan kau alami. Kelimpahan dari Tuhan akan kau alami ketika engkau menyatu dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.